Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Mau sapa dulu nih ada Mbak Dwican, ada Mbak Desi, Mbak Winda, ya ada Mbak Yuli Umuraihan, wah banyak nih, ada Mbak Husnul, ada Mbak Winda, ada Mbak Laila, Tamrin, nah, ada Mbak Ira. Oke, kita hari ini ketemu lagi di ngopi pagi ya, via tele, bukan via Zoom lagi. Kayaknya banyak yang setuju via tele ya, lebih enak. Oke, sebelum kita mulai sharing-sharingnya hari ini, kita awali dengan doa supaya acara berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Pak Jamu? Mbak Jamu kayaknya sibuk deh. Oke, materi hari ini insya Allah tentang product knowledge ya. Iya ya, tentang product knowledge ya kalau nggak salah ya. Halo, maaf nih keluar sendiri. Kita mau bicara soal ADAS ya, kalau nggak salah. Manfaat dari ADAS. Ternyata ADAS itu banyak sekali manfaatnya ya. Kalau teman-teman tahu, itu nama latinnya keren nih. Phoeniculum vulgar. Oh, Kok ada vulgar ya? vulgarnya. Saya kemarin browsing, ada Phoeniculum vulgar, vulgar. Tapi manfaatnya nggak vulgar loh, luar biasa loh gitu. Mbak Jamu mau mulai? Ya, boleh Mbak. Dirimu Oke, udah oke. pernah belum nyobain ADAS? Pernah sih, ADAS ini kan tanaman ini ya, maksudnya toga ya, kalau di rumah tangga-rumah tangga gitu, setiap PKK itu pasti kan ada masuk di tanam di ini ya, di pekarangan depan lah gitu. Lah kalau saya itu pernah ya waktu ke Bromo, naik ke Bromo itu, jadi di sebelum Bukit Teletabis itu sepanjang lembahnya itu ternyata tanaman adas. Itu daunnya enak juga dimakan untuk bisa menghangatkan badan. Cuman ya apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh agak semir. Rasanya itu agak semir gimana gitu, pedes-pedes semir gitu. Nah, itu banyak sekali di sana. Tanamannya itu banyak sekali. Ternyata Kayak memang pasta ini gigi ya rasanya tuh. kayak pasta gigi, tapi agak agak kayak ada apa ya, rempahnya gitu ya rasanya. Mm-mm. Mhm. Dan itu di dataran tinggi ternyata memang tumbuh subur. Iya, aku suka. Kalau di Jawa itu banyak ya Mbak. Kalau di kampung-kampung itu Mhm, yang kalau di dalam-dalam gitu masih mhm, banyak gitu yang nanam gitu. Dulu tuh waktu masih kecil gitu, adik aku suka urut gitu kan, kalau anak bayi kan di Jawa kan suka diurut gitu ke mhm, tempat iya iya. dukun bayi gitu. Nah iya, aku nyobain adas tuh di situ. Jadi Mmm, kebiasaan gitu tiap nganterin adik lagi bijinya ya, bukan daunnya, bijinya. bijinya. Kata kalau waktu itu kan biasa ya anak kecil tuh suka penasaran gitu, ini Mhm, apa sih gitu kan. mhm, Itu namanya adas gitu, itu boleh dimakan gitu, cobain gitu. mmm, Terus aku nyobain tuh seneng Mbak. Jadi heeh. ya wes apa namanya, tiap nganterin adik ke Mbah Dukun gitu, Mbah Dukun pijet Waduh itu, alam lan. jadi apa, jadi kebiasaan gitu ngambil gitu dan Heeh, enak gimana ya, seneng aja terus bikin nafas jadi segar gitu. Kalau dulu iya. waktu kecil kan belum paham ya, apa namanya, manfaat-manfaatnya buat Kalau kalau apa gitu. setahu saya sih cuman buat bumbu ya gitu. Ternyata ada khasiat banyak yang lain gitu loh. Mhm. Selama ini kan taunya Dulu bumbu itu dipakai gulai, juga bumbu buat krengseng, tongseng kan gitu ya. heeh, itu kalau udah keringnya gitu. Jadi kalau masih Heeh. ininya juga kadang tuh sama mbah dukunnya itu
buat campuran buat ngebalur badan si Oh, bayinya iya gitu, ya, Mbak, jadi oh anget gitu. gitu. Iya, emang kan juga campuran minyak telon kan ya, minyak adas itu. Mhm. Minyak telon itu kan minyak kelapa, minyak adas, terus sama minyak kayu putih kan. Telon Mhm. itu, makanya harum ya baunya. Nah, ternyata nih, Mbak, manfaatnya tuh ada banyak banget nih ya. Yang pertama, Mhm, yaitu menjaga kesehatan jantung nih. Adas mmm, dipercaya bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, ini tuh ternyata karena dia itu mengandung serat, kalium, dan antioksidan yang ada di dalamnya adas ini tadi gitu. mhm, Kandungan serat dalam adas juga dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam darah. Sementara antioksidan dan kalium dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan resiko penyakit jantung. No. Jadi ternyata bagus juga kalau misalnya kita konsumsi adas itu tuh bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung kita. mhm. Teh adas itu enak loh, Mbak. Enak, Jadi makanya aku adas juga itu suka dikasih air gitu. mendidih, dibiarkan sampai anget terus kita minum, enak juga loh. Yang masih hijau apa yang udah kering itu, Mbak? Yang sudah kering, yang sudah kering. Jadi Oh, kayak ketumbar, gitu, heeh. ketumbar, terus adas, itu saya kadang-kadang itu kan saya memang nyimpen ya, nyimpen, rempah-rempah itu biasa untuk bumbu, tapi Heeh. kadang-kadang juga saya bikin teh gitu, kayak ketumbar, terus adas, terus kasih air mendidih itu loh, Mbak, enak. Ternyata sekarang tahu ya, Oke. bisa untuk, mengurangi kolesterol juga. Wah, luar biasa nih. Mhm. Terus juga bisa untuk yang kedua nih, bermanfaat Mhm, untuk membantu melancarkan produksi ASI. Ini mmm, cocok banget nih buat emak-emak yang bingung ya. gitu ya? Masih Adas ngasihi, Mbak? mengasihi bapaknya. Ada Adas mengandung galactagogue, Go gue. apa sih gue? Ya, yaitu senyawa dalam tanaman yang dapat merangsang produksi ASI. Senyawa ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar hormon prolaktin, yakni hormon yang berperan penting dalam membantu wanita menghasilkan ASI setelah melahirkan. Tuh, kalau yang suka bingung tuh ya, kan Mhm, kadang habis menyusui, habis apa, habis melahirkan nih ASINya keluar-keluar gitu ya. Ini berarti mhm, di jamu bersalin itu juga ada tuh adasnya, makanya orang yang pada minum jamu bersalin atau yang minum mhm, rempah perawan gitu ya, yang masih pada mhm, busui-busui itu, eee, ASINya pada deras gitu, Mbak, pada senang mhm, gitu minum rempah mhm. perawan. Kalau saya dulu itu daun katuk tuh, Mbak. Tahu ya? Mhm. Daun Iya, katuk, terus kacang yang disangrai, ya, terus ada namanya marning. Kalau orang Jawa itu marning yang jagung digoreng kering heeh, itu. marning. Ternyata ada juga bisa ya. Cuman Kayaknya lebih memang prak agak sulit ya kalau adas tuh sekarang. iya iya iya, gitu. Jadi cuman, apa, kayak orang tuh udah nggak banyak yang nanam gitu, terus kan Mhm, kalaupun ada yang membudidayakan tuh langsung dijual keringnya gitu. Jarang mhm, banget sekarang kan emang bukan komoditas untuk dijual basahnya gitu ya, Mbak, ya. mhm, 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 mhm. Terus yang ketiga nih, untuk bisa membantu mencegah kanker. Jadi Ya adas keren itu ini. mengandung senyawa anetole yang bersifat anti kanker. Mhm, Ekstrak adas yang mengandung zat anetol terlihat dapat menghentikan pertumbuhan beberapa jenis sel kanker seperti kanker payudara dan kanker usus. Manfaat adas sebagai pengobatan alternatif kanker masih perlu diteliti, tetapi eh, untuk melihat efektivitas dan efek sampingnya tuh kita mesti perlu diteliti lagi ya. Jadi mhm, kalau dari senyawa yang terkandung di dalamnya nih bisa gitu. mhm, Cuman untuk efektivitasnya masih belum terbukti gitu ya, Mbak. mhm, Cuman mhm. ya alhamdulillah ya selama ini kita itu kan yang konsumsi rempah perawan itu banyak ya, Mbak, ya, yang Mhm, kista gitu, terus alhamdulillah gitu bisa terbantu gitu ya. mhm, mhm. Jadi Ini kan mungkin, penyakit-penyakit yang ini ya, mengerikan, maksudnya paling sering menyerang wanita ya, payudara, ya kanker payudara sama
apa, kanker kanker usus ya? usus. Heeh. Apalagi kan kalau, kita tuh sekarang makanan sudah beragam banget segala macam Betul. dimasukin ke perut gitu ya. Kita kadang nggak bisa, Food. kalau usus tuh gimana gitu kita mau ngerawatnya, Heeh. kita ngebersihinnya gitu ya. Heeh heeh. Dengan konsumsi rempah-rempah herbal kayak rempah perawan kayak gitu kita, Mhm. selain bagus untuk misi kita juga bisa ya, Mbak, ya untuk Mhm. membersihkan usus ternyata karena ada kandungan agasnya nih. Mhm. Dan ternyata Terus tuh Mbak, mhm, kalau katanya kan kalau yang wanita menyusui itu kan bisa, sekian persen terhindar dari kanker payudara. Nyatanya sekarang nggak juga ya. Mungkin karena makanan mhm, itu ya. iya, Mungkin karena makanan macam-macam yang ada pengawetnya dan lain sebagainya itu juga semakin apa ya, eee, peluang untuk kena kankernya itu semakin besar gitu. Padahal beliau menyusui gitu. Jadi saya punya temen katanya ya kalau sudah ASI selama sampai 2 tahun itu terhindar dari resiko ini kanker. Ternyata ya nggak juga gitu ya, mungkin itu tadi makanan ya, gitu. iya Dari karena makanan makanan, sekarang tuh bahaya banget ya, Mbak. betul. Yang Lanjut Mbak, keempat heeh, oke. ini bisa mengatasi gangguan menstruasi. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan kalau ekstrak adas ini memiliki khasiat yang hampir sama dengan obat anti nyeri. Jadi, Mmm, sama gitu, kayak obat-obat yang apa sih, Mbak, kalau yang buat pereda nyeri itu ya? Feminax ada Heeh, boleh sebut produk ya? Pimax, kayak gitu-gitu ya, Femin X gitu, Tit gitu ya. Tit gitu. Jadi biasanya tuh kan kalau kita PMS nih ya, kita Mmm, suka sakit kepala, nyeri saya banget ini. payudara, terus apa, perutnya kram gitu ya. Terus Mmm, jadi apa namanya, nyeri nyeri di perut bawah gitu ya biasanya. mhm Nah itu ternyata, eee, dari ADAS ini gitu, si ADAS ini juga bisa meredakan gejala-gejala PMS itu tadi. Pantesan ya, apa mhm namanya, kan, adik ipar saya tuh, masih perawan ya, belum mhm. menikah gitu, terus dia tuh biasa kalau misalnya mau haid itu tuh bener-bener kayak yang orang mau pingsan gitu loh Mbak, sakitnya. Iya beneran, saya juga Iya, gitu loh Mbak Jamu. Jadi saya kemarin yang, Ramadan kemarin itu full gak haid ya, jadi Ramadan saya full dan baru tahun itu saya baru 1 kali itu full gak haid ya. Ya ternyata memang ada gangguan ya, terus kemudian kok saya kenal dengan rempah perawan ya, itu saya konsumsi sampai kalau nggak salah itu 2 kantong ya, 2 2 bungkus ya, itu. Itu kok terus tahu-tahu saya haid gitu dan nggak ada rasa apa, sakit biasanya itu ya seminggu sebelum haid itu namanya, payudara itu sakit banget gitu, dipegang tuh kayak aduh kesenggol kain aja tuh rasanya kayak gimana gitu. Ya setelah rutin gemeteran ya. ini heeh, rutin minum rempah perawan yang di dalamnya ada adasnya kan ya, salah satu Mhm, ininya, salah satu bahannya itu. Itu alhamdulillah hari ini nggak terlalu maksudnya nggak terlalu menyiksa sakitnya, bisa bisa aktivitas lah. Kalau dulu saya sampai hanya tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain karena badan sakit semua, mmm, apalagi iya sehari pertama itu Masya Allah. tapi sekarang udah normal ya, udah nggak pernah Udah nyeri baikan, lagi? alhamdulillah tiap bulan bisa haid sekarang. Dulu 2 bulan, terus, 4 bulan gitu nggak haid gitu. Sekarang alhamdulillah sudah tiap bulan. Mhm. Nah, yang kelima nih, Mbak, ada yang Oke untuk lanjut soal kelima. mengatasi keluhan menopause. Nah, waktu Mmm, itu, aku ditanyain kan, sama ada orang ngejapri aku gitu, ternyata beliau itu mhm usianya sudah di atas 50 tahun dan beliau udah menopause gitu, tapi malah mhm jadi sering keputihan gitu, Mbak. Nah, mhm ini nih ternyata nih ADAS nih juga bisa nih. Hasil penelitian pada wanita yang menopause memperlihatkan bahwa khasiat ekstrak ADAS mampu meningkatkan libido dan meringankan keluhan menopause mhm seperti hot flashes, mood swing, vagina kering, dan insomnia. Nih dia tuh waktu mhm itu tuh dia
keluhannya adalah kurang semangat, terus dia tuh juga mengalami keputihan gitu. Terus saya Mhm. sarankan untuk konsumsi rempah perawan nih dan alhamdulillah setelah itu, terbantu gitu ya. Karena Mhm. memang kalau udah, usia-usia jelita, kalau jelita tuh masih ini sih, di atas 50 tahun gitu ya, udah Jelang mulai 50 tahun. bukan jelang, Mbak, ini udah di atas gitu. Biasanya kalau Oh, menopause gitu. tuh heeh, menopause kan dia 50 tahun itu masih haid ya, ibu saya juga masih haid sih, Ada usia beberapa yang 50 sudah tahun. enggak sih, Mbak. Beberapa Mhm. kasus ada yang sudah enggak, ada yang lebih awal menopause-nya Sekarang tuh ada. cepet banget ya, itu juga faktor Mhm, makanan juga ya, Mbak. iya Padahal kalau iya. zaman dulu tuh bisa, nenek-nenek gitu Nenek-nenek masih masih punya baby. masih subur gitu ya. Heeh. Dan Karena itu ternyata tuh ya, kalau menjelang menopause itu ada yang namanya premenopause, Mbak, dan itu ternyata gejalanya itu juga luar biasa. Maksudnya, gejala-gejala yang ditimbulkan ketika premenopause itu juga, harus kita waspadai sih gitu ya, di antaranya tadi ya kayak, vagina kering, terus kemudian, anemia anemia berat gitu. Nah ini kemarin-kemarin tuh kok saya yang sempat sampai nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya, dalam 2 hari itu kepala tuh sampai muter ya, lihat lihat dinding-dinding kamar itu kayak kamarnya yang muter, saya takut jalan, takut bangun nih sampean ya. Itu ternyata ketika saya tanya ke teman-teman yang sudah menjelang jelita ya, ye itu ternyata salah satu gejala ketika mereka mau menopause gitu. Nah, mhm. kok ya alhamdulillah ya sudah ketemu sama ini, sama ratu-ratu sini. Kan ada istilahnya treatment atau perawatan ya menjelang menopause ini untuk mengurangi sedikit, keluhan-keluhan itu kan gitu. Ya alhamdulillah Tapi jodoh emang. sekarang masih haid sebulan sekali atau enggak, Mbak, dirimu? Masih masih masih. Jadi kan katanya ya kalau sudah mau menopause kan nanti, 4 bulan sekali, terus nanti 2 bulan sekali begitu ya. Ini kemarin sempat begitu tapi terus setelah rutin, minum rempah perawan itu enggak, sebulan sekali. Ya cuman Oh, mungkin alhamdulillah ya, iya, jadi mungkin memperpanjang premenopause-nya masa itu mungkin juga ada ya, masih ada kayak tadi tuh ya yang kemarin sampai saya 2 hari itu nggak bangun ya. Karena apa? Karena pusing semua itu, munyer semua itu, apa, kalau lihat apa-apa gitu nggak kuat gitu ya. Terus ya itu ternyata teman-teman ya sih, teman-teman yang pernah ngalami itu juga cerita begitu. Oh, ya perempuan itu memang luar biasa ya, kompleks pokoknya. iya ya, mau masih subur, hamil Masih mulu syukur gitu, giliran udah mau habis gitu ya, hobi sakit juga ada gitu. juga. Masya Allah, makanya apa namanya, kita itu mesti banyak-banyak bersabar dan bersyukur. Betul betul. Iya, luar biasa. Mau remaja gitu ya, ya susah gitu. Lanjut, Mbak. Oke, ya itu tadi ya, apa namanya, jadi khasiatnya ADAS itu ada 5 yang kita bahas hari ini. Mhm. Dan itu tadi, semua itu, bisa kita dapatkan dengan mudah gitu, tinggal nyeduh rempah perawan aja gitu. Jadi nggak usah Mmm, bingung cari ADASnya gitu, karena sekarang mhm nyari ADAS mhm. juga susah gitu. Betul Dan, betul. eee, aku tuh bahkan, setelah itu Mbak, belum pernah ketemu ADAS lagi gitu, belum pernah ketemu tanaman ADAS lagi di mana gitu. Jadi Mhm. Kalau di sini masih banyak, Mbak. oh gitu. Karena jadi toga itu. Jadi toga tanaman obat keluarga yang ditanam, ya apa, program PKK gitu tuh loh. Itu masih ada, Heeh. masih banyak di pekarangan-pekarangan itu, saya lihat itu. Kalau di sini sih, di Karawang malah udah nggak ada Udah lagi gitu, nggak apalagi ada ya. kalau dulu tuh, ngomongin zaman presiden ya, kalau zaman dulu tuh semuanya semuanya nurut gitu. Jadi, Enak zamanku toh. bener-bener si, mbah saya gitu ya, itu tuh emang bener-bener dia tuh punya lahan gitu, Heeh, kecil gitu, yang memang memang karena, yang dari ibu saya gitu ya, mmm, beliau itu rumahnya di pinggir jalan gitu, jadi nggak punya, lahan yang luas, nggak kayak mhm mbah saya yang dari bapak itu punya sawah, mhm punya lahan mhm gitu ya.
karena beliau di pinggir jalan, beliau pengusaha gitu, jadi, Mhm. rumahnya tuh nggak ada tanahnya gitu. Cuman beliau nyisain nih di depan rumah itu bener-bener nyisain cuman berapa meter ya, 1,5 meter gitu. Nah di Mhm. situ tuh komplit banget, Mbak, ada tanaman, ya mungkin salah satunya itu ya, adas Mhm. juga ada, terus, apa namanya, empon-empon itu semuanya ada di Mmm. situ. Saya masih inget banget tuh waktu saya masih kecil, terus lama-lama ya udah nggak dirawat lagi, terus udah ganti Mhm. tanaman hias gitu, karena emang kalau dulu kan emang kayak di ini ya, diwajibkan gitu ya, kita Iya itu iya. punya tanaman obat Setiap keluarga orang gitu punya kan. gitu loh kayaknya memang adas itu dulu. Mhm, Dulu sih, tahun berapa ya ketahuan nih. heeh, penak zamanku kan, Enak zamanku ya. Oke, gitu. Mbak, lanjut Ada lagi. yang mau sharing-sharing Kak hari ini? Iya, ayo. Ada nggak nih yang mau bertanya, mau sharing? Yuk, silakan dibuka mic-nya. Tapi bagus dong, Mbak, misalnya kalau dulu kan memang kita, diwajibkan nanam gitu. Jadi, Mhm. kita kalau misalnya ada mendadak nih diare gitu, atau mendadak, sakit perut atau Mmm. kenapa gitu kan, kita langsung ada, obatnya gitu. Bahkan Mhm. luka pun ya, kalau misalnya dulu belum, ada obat betadin kayak gitu ya, kita Mhm. sebenarnya tinggal di ini, pakai kunyit aja gitu kan, itu udah antiseptik alami juga gitu kan, Mhm, Mbak. kalau dulu saya tuh, apa, lendirnya lidah buaya, itu Itu juga bisa. bisa. Sampai sekarang loh, saya kalau anak-anak saya panas tuh masih saya kasih itu, bawang merah, ya dikasih kayu putih, terus digosok, masih pakai itu saya. Jadi bawang merah itu diiris tipis, terus dikasih minyak minyak kayu putih, diremes gitu ya, sudah tercampur, terus dibalurkan ke anak sampai digosok, itu sampai sekarang. Padahal anak saya itu sudah gede-gede, tapi masih manjur itu. Iya, kalau aku diparut, Mbak. Kalau aku diparut, Ah, terus, heeh. apa namanya, diparut aku campur sama minyak, habis itu Mhm. aku peres. Jadi pas dibalurin Mmm. ke badan tuh udah nggak ada ininya, Nggak bawangnya ada gitu. ampasnya ya? Heeh, Heeh, nggak. nggak ada Oh, kalau saya ampasnya masih saya jadi iris. Malah oh, kadang bonggolnya itu ya, memang bawang mhm, bawang merahnya itu nggak saya iris, diunyek-unyekin. saya utuhkan, terus saya pakai kayak untuk kerik itu loh, Mbak. Oh, iya, heeh. Heeh, jadi campur minyak terus saya pakai untuk ngerik itu luar biasa, masih cocok juga loh sampai sekarang. Balurin ke Emang badan, ke punggung, ke wajib perut itu banget sih masih itu. benar benar. Aku untuk anak pertama dulu masih masih gitu, Mbak, karena nggak tahu anak pertama aku tuh emang rewel ya, dulu waktu Mhm. kecil gitu sering panas gitu, ya nggak sering-sering amat Mhm. sih, tapi intensitasnya cukup beberapa kali lah dia ngalamin panas gitu waktu masih Mhm. balita itu. Mhm. Kalau yang anak kedua nih, dia tuh sakit mungkin bisa dihitung setahun sekali doang gitu, kadang nggak Mhm. sakit sama sekali. Jadi aku tuh udah lupa kapan terakhir kali pakai bawang gitu. Kalau waktu Mhm. anakku yang kecil yang gede itu dulu ya Mhm. 10 tahun yang lalu tuh masih suka meresin itu bawang merah gitu. Iya sama kenapa ya kalau anak kedua itu kok lebih struggle ya, maksudnya lebih ini, mungkin kitanya juga udah lebih berpengalaman sih ya, jadi lebih santai gitu kali ya. Kalau anak pertama kan serba serba takut, serba waspada gitu. Ini ada kayaknya Mbak Yuli Umuraihan nih buka mic nih. Yuk Mbak mangga Yuli, Mbak Yuli, yuk yuk. yuk yuk Assalamualaikum. ngomong yuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pak Revi. Pagi. Ini mau nanya nih. Saya kan ini lagi dari kemarin sih, lagi proses menyapi anak kelima gitu. Oh, Eh, keren. Tadi kan udah 2 tahun kemarin itu. Nah, cuman karena kakaknya yang keempat itu cuman setahun karena Mhm. kebobolan, jadi cuma setahun asinya. Jadi saya tuh nggak tega buat nyapi ini, jadi kayaknya pengen bayar utang gitu kan ke adiknya. Nah, cuman kata suami udah 2 tahun, udah cukup itu jatahnya. Mmm. Malah udah nggak bagus itu kalau lebih dari 2 tahun gitu. Nah, sementara Mhm. saya tuh punya teman tuh banyak yang sampai 3 tahun tuh masih ya udah semau anaknya aja, jadi nggak ada proses menyapi gitu. Nah, yang Mmm. pengen saya tanyain, bener nggak sih kalau udah lebih dari 2 tahun itu asinya udah nggak bagus gitu?
Gitu aja. Siapa nih mau jawab Assalamualaikum. nih? Mbak Jamu mau jawab? Mbak Ruth mau jawab nggak? Kalau nggak aku jawab. Oke, tak coba jawab ya. Nanti Iya, monggo. Mbak Jamu juga Oke. boleh nambahin kalau kurang. Iya, monggo. Iya sih kalau kalau menurut saya ya tidak ada ASI yang tidak baik ya selama 2 tahun atau 3 tahun itu tuh, insya Allah tetap baik ya. Tapi memang kalau secara syariat juga itu kan hanya 2 tahun. Nah, kenapa sih kok hanya dibatasi dengan 2 tahun? Itu kan kalau menurut ilmu, ya syariat juga parenting itu kan ada bonding-nya itu berlebihan gitu ya. Jadi anak itu terkesan tidak bisa mandiri karena sudah saatnya disape tapi belum disape gitu loh. Kalau soal soal gizi, komposisi ASI itu kan memang karena itu diciptakan Allah ya, itu memang berubah sesuai dengan usia anak dan kebutuhan anak akan energi, terus, dan gizi-gizi lainnya. Nah, biasanya memang kalau untuk anak di atas 2 tahun itu sekedar untuk apa ya, penyegar, sekedar hanya untuk penenang gitu, sudah tidak seperti di bawah usia 2 tahun. Jadi kalau menurut penelitian kan ASI setiap dari mulai 0 tahun, terus kemudian 6 bulan, kemudian hampir setahun itu kan komposisinya itu berubah-berubah baik lemak, protein, dan insya Allah masih ada gizinya kan gitu. Cuman di sisi bondingnya itu tadi loh, di sisi itu tidak tidak kemudian terbangun kemandirian anak. Ya kadang kita nggak tega memang ya, Eee, mau nyapih cepet-cepet tuh kok nggak tega gitu lihatnya itu, kok kasihan apalagi kalau rewel nggak bisa tidur, biasanya kan begitu kita kasih ASI kan langsung aja berapa menit tuh langsung ini ya gitu. Tapi insya Allah, bener kata suaminya Mbak Yuli tadi, memang sudah seharusnya, nggak apa-apa. Nah berarti nanti asupan gizinya kan diimbangi dari makanan yang sudah bisa dia cerna. Itu kalau dari saya. Mbak Evi mungkin mau mau nambahin Mbak Jamu? Yuk. Oke. Jadi Mbak, kalau dari aku tuh sebenarnya benar saya ya Mbak Ruth tadi yang menyampaikan, jadi gizinya itu nggak ada gitu ASI yang Mhm. kadaluarsa gitu ya. Iya apalagi ada Apalagi ASI basi, nggak ada. Apalagi Mbak Yuli sekarang dalam proses mengasihi adiknya gitu ya. Otomatis kalau komposisi si ASI itu masih bagus gitu. Cuman ya itu tadi si kakak kan sebenarnya sudah 2 tahun. Waktu hamil dulu disusuin ya Mbak kakaknya? Tadinya mau nyusuin, cuma kan saya hamil itu hiperemesis, jadi muntahnya itu yang nyampe dirawat itu. Jadi sama bidan, janganlah Mbak, kasihan buat Mbak aja udah kayak gitu katanya nanti ke bayinya. Mhm. Jadi akhirnya dilepas di cuman setahun itu. Jadi itu juga yang pas kakaknya yang keempat itu rewel banget. Nah, akhirnya kan dikasih susu kambing sama saya. Itu nyampe Mhm. sekarang udah 4 tahun umurnya masih nyusu aja susu kambing itu nggak lepas-lepas gitu kan. Jadi buat anak yang kelima ini kayaknya dulu kakaknya udah biarinlah semau dia aja gitu kan, nanti kalau dia udah bosan berhenti sendiri gitu. Jadi masih saya asihin kemarin itu. Kata suami udah 2 tahun kan udah cukup tuh, udah tugas kita udah haknya itu kan sampai 2 tahun. Udah biarin di kan, tapi sebelumnya udah saya mulai itu sih nyusu botol. Jadi dia kayak anak keempat sama kelima ini kayak kembar gitu. Jadi kalau nyusu botol kalau siang-siang itu Jaraknya dikit berdua. soalnya. Jadi Mhm. gedenya juga hampir sama gitu. Jadi cuman kalau mau tidur itu tuh kalau malam mau tidur biasa kan kalau bayi bangun malam gitu. Biasanya nyari puting susu, nah pas dikasih botol itu ya beda Rewel. gitunya. Jadi kemarin sempat sih sore itu nangis ngamuk gitu kan. Padahal sebelumnya udah anteng gitu nih yang kakak yang kedua ngamuk gitu kan. Jadi sebenarnya ya kayak drama lagi padahal udah anak kelima gitu. Iya sih harus harus tegas Kalau berarti Mbak. Iya, jadi sebaiknya nih mulai di ini ke anaknya ya ke kakaknya ini Mhm. yang udah 2 Mhm. tahun gitu. Mulai dilatih gitu untuk dilepas ASI-nya gitu, dikasih Mhm. pengertian. Apalagi kan sekarang ada baby gitu ya, bisa dikasih tahu gitu kalau ini tuh buat jatahnya si adik kayak gitu. Kalau saya sih alhamdulillah dua-duanya itu ASI ya sampai 2 tahun gitu. Mhm. Yang Enggak Mbak kedua Happy. itu Jadi ini gimana? ceritanya kakaknya yang Kakaknya nomor ya? 4.
Dulu cuma setahun nyusunya karena saya keburu hamil. Jadi Ya. sekarang anak yang kelima itu udah 2 tahun, jadi pengen bayar utang ke kakaknya, jadi pengen dilebihin gitu. Mau disusuin kakaknya. Si kakaknya yang 4 yang Si kakaknya mau disusuin. si kakaknya Wah, ya, Jadi mau dilebihin susuin. ke adiknya gitu. Oh, enggak usah. Udah enggak perlu Ya lagi malah kalau itu mah, Mbak. ya Kirain si malah kakaknya ini. itu kirain aku pikir tuh sekarang ini adiknya masih menyusu, terus kakaknya ini yang kesundulan itu umurnya udah 2 tahun. Jadi adiknya yang udah 2 tahun. Iya, adiknya udah tahun, nah kakaknya itu udah 4 tahun gitu. Cuman dulu yang 4 tahun itu asinya cuman sampai setahun karena saya hamil gitu. Oh, Jadi gitu. pas Jadi yang itu kelima ini Ya ini. nggak usah atuh Mbak kalau itu mah. Asinya sih nggak kadaluarsa, cuman ya udah Iya. nggak perlu lagi gitu karena si anak tuh usia 4 tahun tuh udah kebutuhannya tuh lebih kompleks daripada ASI Ah, gitu. betul, betul. Lagi utang piutang tuh uang, jangan ASI. ini emaknya yang baper ya. Insya Ya, Allah sih bukan harus dosa ya, maksudnya bukan jadi utang dari ya kita gitu, enggak karena kan bukan. memang yang namanya hamil gitu, hamil adiknya, Mm, kesundulan itu kan qadarullah ya, bukannya ya, kita niat mau apa namanya zolim sama anak betul, kita gitu. betul. Jadi insya Allah sih itu bukan menjadi dosa atau bukan menjadi utang kita ke anak yang kesundulan itu Nah, tadi gitu. benar. Iya, tapi Banyak ada janji. hikmahnya juga sih dulu yang keempat itu, jadi dia punya ibu sambung, ibu asih. Ibu Jadi susu punya ya. ibu Ibu sambung. Jadi susu. pas saya sakit itu kan dirawat, itu rewel dikasih susu formula itu nggak mau gitu. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah ada teman gitu, tetangga juga yang dia Mm-mm. punya anak umuran, jadi sempat disusuin sehari kayaknya. Jadi punya ibu sambung Ya ibu dianya. susu ya, ibu susu, Ibu bukan ibu susu. sambung. Mm-mm. Ya ibu susu Ibu, maksudnya. iya ibu susu. Kalau Ibu ibu sambung kan susu. menikah dengan suami, ya ibu Iya. sambung. Oh, ibu Jangan susu gitu. tuh. Ibu susu. Iya, ibu susu. Keren itu. Menyusul langsung atau pakai botol waktu itu yang kakaknya? Eh nyusu itu langsung ke teman Langsung. saya. Oh, ya saudara banget itu sudah. Jadi Iya. dipersaudarakan. Oke. Gitu ya Mbak Yuli ya, harus tegas ya. Iya. Sudah ini bukan kebutuhan utama lagi buat si kakaknya untuk diasihi, dan utang piutang itu uang ya, bukan ASI. Iya. Yuk ada yang lain. Siapa lagi nih? Emak mah suka gitu ya, suka baper, suka merasa gini ya, namanya orang tua mana ada yang sempurna ya. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Yuk ada yang mau sharing-sharing gitu ya. Udah setengah Ah, 7 ya ah. Mbak ternyata. Iya, gak kerasa ya. Udah 6:30 nih. Saya ulang sedikit lagi aja ya Mbak ya, tadi ya. Yuk. Barangkali ada yang baru gabung ya. Jadi kita hari ini bahas tentang manfaat adas ya, salah satu rempah asli Indonesia ya, biasanya terkenal karena dibuat bumbu ya itu. Terus ternyata adas yang nama latinnya Phoenicum vulgar ini banyak menyimpan berbagai manfaat. Yang pertama itu tadi yang kita bahas adalah menjaga kesehatan jantung. Terus yang kemudian kedua adalah membantu memperlancar ASI. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan biasanya kesulitan ASI. Tapi memang kalau hari pertama itu kan belum keluar ya Mbak Jamu ya, biasanya ya hari pertama itu. Iya, Belum keluar, udah heeh. sih Kak. Kalau aku dulu sih ada, cuman nggak banyak. Yang bening itu, heeh, terus sedikit kan. Heeh, Ya itu mengandung udah kol ada, cuman emang heeh, nggak belum deres gitu. Aku deres tuh heeh, heeh. mulai hari ketiga itu, deres sampai yang Eh, kencang banget itu Mbak, mhm, sampai mhm, yang gede mhm. hari kedua apa hari ketiga tuh Iya, udah iya kencang betul. banget itu. Saya hari kedua.
Saya hari kedua itu sudah mulai kencang, jadi kalau diminum yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu banjir. Jadi kalau diminum yang sebelah kiri, yang kanan banjir, itu sampai 6 bulan begitu itu. Jadi harus pakai, apa, kayak Mama Pad itu ya? iya betul pakai itu, gitu. Nah, jadi ini ternyata ada juga bisa ya, ini karena mengandung hormon untuk meningkatkan kadar hormon prolaktin, yaitu hormon yang berperan penting dalam membantu wanita menghasilkan ASI. Jadi kalau mungkin referensinya daun katuk, kacang, itu sekarang dimasukkan lagi referensi yang lain yaitu Rempah adas ya. perawan. Dan terinclude di rempah perawan. Lebih praktis, lebih ini ya, nggak susah ya, tinggal seduh, sudah banyak manfaatnya. Terus yang ketiga membantu mencegah kanker nih ya, penyakit yang paling menakutkan bagi perempuan. Jadi ternyata memang masih butuh penelitian lebih lanjut, tapi ini bisa untuk dijadikan alternatif untuk ini ya terapi kanker payudara dan kanker usus. Kemudian yang keempat adalah mengatasi gangguan menstruasi. Ini juga penyakit umum perempuan ya. Jadi jarang yang menstruasi itu tenang, berjalan damai gitu tuh jarang, mesti drama. Tapi sekali lagi sekarang mudah ya dengan hanya menyeduh rempah perawan, insya Allah rutin ya. Jadi bukan sekedar pengen tahu aja atau coba-coba, tapi rutin, insya Allah itu ini apa bermanfaat, bisa terasa manfaatnya. Ini saya salah satu saksinya. Nah, kemudian yang kelima adalah mengatasi keluhan menopause. Ya, ini juga buat yang jelita-jelita. Nah, ini jadi bisa meningkatkan libido dan apa meringan keluhan menopause ya, seperti hot flashes, terus kemudian mood swing atau vagina kering dan insomnia. Nah, itu sekarang manfaat ADAS yang tadi 5 itu mungkin yang manfaat mayor ya, maksudnya manfaat yang terbesar ya. Bisa jadi ada banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Itu sekarang include di rempah perawan. Kalau yang jamu bersalin juga ada ya Mbak ya? Di jamu Iya, bersalin ya? ada Mbak. Jadi beberapa gitu yang bagus untuk Mhm, kayak buat menyusui gitu. Kayak adas kayak gini kan memang bagus ya untuk mhm, menyusui. Nah, itu ada gitu. mhm, mhm, Terus ada beberapa rempah yang diganti itu apa ya kata Nyai kemarin itu. Jadi memang itu yang tidak cocok untuk ibu yang habis melahirkan gitu itu tidak mhm, dikasih gitu Mbak. mhm, mhm. Di rempah perawan kan juga kayaknya ada yang diganti juga ya, sehingga aman buat yang haid, aman buat itu kan ya, kalau nggak salah. Iya, jadi Ya dari memang Zoom pagi itu saya ininya ingetnya itu juga. Kalau nggak salah sirihnya ya atau apa gitu. Entah komposisinya, entah bahannya itu ada yang diganti juga. Untuk semakin menyempurnakan, jadi aman untuk yang sedang haid atau yang sedang menyusui gitu. Kalau untuk yang hamil nggak recommended ya Mbak ya. ya, ya, betul. Karena memang sebaiknya tidak konsumsi dulu lah gitu. Kita kan nggak tahu ya kondisi kehamilan seseorang kayak gimana gitu. Meskipun Mhm, memang ada tuh apa reseller saya tuh dulu ngeyel gitu ya. mhm, Aku juga nggak tahu kalau dia lagi hamil gitu karena dia mhm, kan badannya agak berisi gitu ya. Jadi mhm, kalau dia order ya udah aku anterin. Apalagi dia tuh anaknya tuh masih kecil Mbak. Anaknya tuh masih mmm, setahun. Terus aku mmm, pikir kan ya udah cuman badannya aja lagi berisi gitu ya aku pikir. mhm. Ternyata dia itu lagi hamil dan dia tuh masih Oh, minum rempah perawan, Mbak, gitu. tapi Meskipun nggak kenapa-kenapa? tapi alhamdulillah adiknya juga cakep, bagus anaknya alhamdulillah. Berarti anu ya, hanya kasuistik ya? Mhm. Heeh, Cuman jadi kan mungkin untuk daripada ya kita nggak tahu ya beresiko. kondisinya kehamilan kayak gimana gitu, takutnya kita nanti Mhm, yang disalahkan gitu. Karena betul memang betul. kunyit itu tidak disarankan dikonsumsi oleh ibu hamil. Terus kita pakai produk apa nih dari Ratu Ratus, Mbak? Kalau misalnya ada yang nanya, hamil tapi pengen pengen tetap konsumsi nih, apa nih gitu yang recommended? Kalau lagi hamil terus pengen perawatan misfi gitu kan, Mhm. suka kalau hamil itu masalahnya mama itu keputihan, terus kadang tuh Iya, ada yang bawaan semakin orang nggak banyak. tahu ya, jadi Mhm. suka keputihan atau gatel gitu di Oh, iya situnya. iya.
Nah, itu jangan minum apa-apa ya, karena emang Mm-mm. kurang bagus gitu. Jadi sebaiknya sih untuk apa namanya menjaga kesehatan Misfi, kita bisa cebok pakai timun spa aja, Mbak. Jadi jangan Mm-mm. diuapkan juga gitu. Sebaiknya kalau timun spa itu cukup kita seduh air panas gitu ya, atau direbus Mm-mm. boleh gitu. Bikin 2 gelas air aja gitu ya. Nanti pas anget-anget kita cebokin ke apa Mm. Misfi gitu ya. Mm-mm. Heeh. Terus nanti kita basuh-basuh tuh yang bagian gatel-gatel gitu. Nah, Mm. itu alhamdulillah sih itu bagus banget buat mengurangi keputihan gitu ya, Mm. mengatasi gatal-gatal itu eh, sangat ampuh ya. Jadi senang banget gitu ibu-ibu yang Mm-mm. pada Mm-mm. hamil gitu, konsumen-konsumen juga pada senang gitu. Nah, jadi Jadi pengen tetap hamil deh. tetap ada Biar praktek. perawatan gitu. Mau pengen praktek, Mbak? Boleh, boleh. Kan masih subur juga dirimu. Partnernya nggak mau Mbak, partnernya. Sudah, 2 saja gitu katanya. Program pemerintah ya. Saya juga Eh, sih eh, partnernya 2 nggak mau cukup. diajak lebih. Ada lagi nggak nih teman-teman? Yuk. Nah, mau yang ada yang sharing-sharing lagi nggak ya? Yuk, Apa pada masih ngantuk kali ya Mbak? dari weekend kali ya. Soalnya aku juga Ah, kemarin tuh aku kan nggak ngisi ya, Mbak. Jadi aku nggak ah, ah. tahu nih kalau misalnya hari ini tuh ternyata aku disuruh ini gitu. Disuruh apa ngisi ngopi gitu kan. Ah. Assalamualaikum. Waduh, Mbak Waalaikumsalam Mbak Wawas. Windayanti ya. Mbak Siapa? Wawas Oh umroh. Mbak Wawas, ya ya ya. Sama W-nya, maaf ya. Gak apa-apa Bunda. Ini mau Oke. sharing ya tentang rempah perawan. Jadi saya tuh punya customer tetangga sih udah berapa tahun ya? 5 tahunan kalau nggak salah tuh nggak datang bulan. Bisa Hmm, dibilang katanya monopos hmm. gitu Bun. Iyalah 5 tahun ya. Hmm. Usia Udah berapa, 5 Mbak? tahun tuh. Pokoknya anaknya itu anak anak pertamanya tuh udah 29. Oh, udah bujang. Cuma katanya emang udah enggak. Jadi udah dari berapa ya? SMP, anaknya SMP itu yang terakhir yang kedua itu pokoknya kurang lebih 6 tahun udah nggak datang bulan walaupun udah nggak KB. Terus pertama sih pesen rempah perawan ke saya tuh karena dia emang katanya pegel-pegel gitu kan. Tadinya kan ngobrol-ngobrol terus dia bilang, badan ibu pegel-pegel nih gitu. Oh bu, ini rempah perawan atau wedang lelaki nih buat pegel-pegel gitu. Terus dia milih, oh iya neng, ya buat keputihan neng bisa nggak? Oh bisa bu, rempah perawan. Ya nyobain lah sekali tuh. Habis dia konsumsi 2 kali, dia datang bulan. Masya Saya Allah. kaget. Hmm. Masa bu, iya neng datang bulan. Cuma emang datang bulannya enggak kayak datang bulan yang seumuran Banyak. saya gitu, Bunda. Yang maksudnya masih subur gitu ya, yang keadaannya Hmm. masih subur gitu. Saya kaget, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma masa Bu, alhamdulillah gitu ya. Aku tuh melongo aja. Terus kata si ibunya, Neng kenapa melongo? Enggak, kaget aja gitu. Maksudnya teh gimana ya? Yang monopos gitu bisa datang bulan, entah itu datang bulan atau emang Bersihin rahim. kayak gimana tuh Bun? Soalnya dia ngomong kayak gini, masa ibu udah monopos masih datang bulan sih kalau setiap minum rempah perawan. Nah, karena saya ilmunya masih cetek nih Bunda. Jadi gimana tuh menjawabnya? Tuh, bulan Apakah saya berikutnya harus dia haid enggak? Itu tadi. kalau kalau haidnya tuh enggak kayak orang yang iya subur gitu Bun.
Jadi setiap minum, kan minumnya nggak tiap bulan ya. Maksudnya minum rempah perawan itu nggak tiap bulan, tapi setiap dia kayak yang mau datang bulan tuh kayak yang mau datang bulan kan badannya kayak yang sakit, payudara sakit gitu. Nah, dia tuh setiap ngerasa itu pegel-pegel, dia tuh beli ke saya, "Neng mau ya rempah perawan 1 gitu." Tapi nggak tiap bulan enggak. Jadi dia awal-awal sih 2 kali konsumsi tuh selama 1 bulan tuh. Oh datang bulan, katanya datang bulannya tuh selama 3 hari, cuma warnanya Coklat. enggak, darahnya darah yang hitam banget itu, Bun. Nah itu tuh gimana tuh? Maksudnya tuh saya kalau ditanya lagi gitu kan, jawabnya harus apa nih? Apakah itu tuh karena darah haid? Apa itu karena emang efek pembersihan rahim apa gimana? Itu gimana tuh, Bun? Jadi Tadinya saya dia kan bingung. KB apa, Mbak? Pokoknya dia tuh udah nggak KB semenjak anaknya. Iya, Sudah 6 maksud tahun aku nggak KB ya. HKB-nya Sebelumnya apa? hormonal kayak KB suntik Sebelumnya gitu atau suntik. KB implan. Oh, hormon Suntik. kalau suntik. Itu ngaruh juga, Bun. Maksudnya jadi Jadi memang menopause kalau kalau kelamaan. KB suntik itu tuh memang ngerusak Hormon. kestabilan Iya, ya betul. kestabilan hormon kita gitu. Jadi kita yang sebenarnya ini masih subur gitu Iya, dipaksa betul. untuk jadi menopause gitu. Nah, kemungkinan itu sebenarnya itu masih kalau seandainya nih kita berandai-andai sebenarnya kalau kita nggak KB suntik itu mungkin kita masih akan subur sampai usia 50 sekian Iya, tahun gitu ya. Tapi betul. karena kita disuntik itu tadi, jadi kita tuh dikacaukan gitu. Jadi yang tadinya sebenarnya masih subur jadi terpaksa gitu jadi menopause. Nah, ini nih bisa jadi itu karena dia itu memang sebenarnya masih bisa haid gitu, Mbak. Itu nggak apa-apa sih, malah justru ya udah kalau misalnya pas lagi itu keluar darahnya nggak apa-apa diminum aja gitu, biar biar tuntas gitu malahan. Iya, kalau saran Karena saya malah harus perawatan ya, Mbak ya. Maksudnya harus rutin gitu. Siapa tahu masih memang pengaruh hormonnya itu sekarang itu dinormalkan, dinetralisir dengan rempah perawan itu. Ya efeknya mungkin tadi keluar itu ya, kayak flek-flek itu. Malah mungkin Sebenarnya sarannya terus dilanjutkan aja rutin gitu loh minumnya. sebenarnya yang si ibu itu belum, kalau menurut saya ya belum begitu tua, soalnya iya Mbak, karena Nah, konsumsi hormon itu tadi. KB itu kali mungkin ya, Bunda Mm-mm. ya. iya Soalnya dari ngelihat dari posturnya aja, nggak terlalu tua-tua banget gitu, kayak masih pakai celana jeans. Emang kalau Eh, nggak pakai celana jeans nggak enggak, tua? maksudnya bukan, Bunda, maksudnya maksudnya teh langsing gitu, maksudnya Oh, nggak kayak ibu-ibu tua banget, kan ada ibu-ibu yang emang tua banget gitu. Gimana sih yang umurnya 50 lebih gitu. Ini mah kayaknya belum dah. Soalnya ditanya juga, "Ibu umur berapa?" Ah, si Neng mau nanya-nanya umur gitu. Akunya mau nanya lagi, malu udah dijawab begitu, ya udah dah gitu kan. Cuma ya emang dia cerita setiap setiap beli rempah perawan, jadi tuh datang bulan. Cuma datang bulannya enggak yang kayak datang bulan kayak zaman iya, jadi muda. cuma iya, ngeflek-ngeflek doang gitu ya Mbak. iya, Ya itu pastinya kan gini, apa namanya, udah lama banget kan, ibaratnya dia tuh mau mateng juga, masih susah gitu kan. Kalau haid itu kan sel telur yang dimatangkan gitu ya. Jadi nggak, yang kematangan lah ya kalau haid itu ibaratnya
nggak dibuahi jadi kematangan gitu kan, kemudian dia luruh gitu jadi haid gitu. Nah mungkin itu memang lagi ngebersihin aja Mbak, jadi sebaiknya kalau memang masih proses seperti itu, berarti ada kemungkinan nih, beliau itu sebenarnya masih ada sisa-sisa sel telurnya gitu loh, sel telur yang bisa karena dia terpaksa dimenopauskan gara-gara habis suntik KB. itu tadi kan, Mm-mm. jadi sebaiknya sih nggak apa-apa Mbak, dirimu kasih pengertian ke ibunya kalau memang lagi keluar darahnya gitu nggak apa-apa Bu, lanjut aja gitu, lanjut Lanjut diminum aja aja. biar bersih gitu. Jadi dia tuh kayak mungkin ya ngerasa aneh kali ya, udah lama nggak datang bulan, terus pas minum remper itu malah datang bulan. Jadi dianya yang rada-rada takut gimana gitu. Tapi aku udah sebisa mungkin aku ngejelasin. Gak apa-apa Bu, itu ngebersihin dah. Soalnya aku kan juga sempat ini Bun apa KB kan, KB suntik 3 bulan itu kan waktu pas punya anak. Jadi pas kenal rempah perawan suntik tapi datang bulan. Cuma sekarang udah nggak ini sih, udah nggak suntik KB. Lagi program anak kedua, doakan ya Bunda. Amin, amin, amin. Iya, jadi alhamdulillah kena rempah perawan beserta yang lainnya tuh, jadi buat konsumsi sendiri juga kita tahu manfaatnya, tapi kita juga buat jualan gitu ke orang kan kita harus tahu dulu kan manfaatnya. Ini jamu Iya, ini nih buat. Jadi kan kita tambah bukan meyakinkan. coba-coba jatuhnya. Gitu. Kemarin juga sempat ada yang ini, aku tuh badannya capek banget tapi aku nggak suka minum jamu kayak gitu. Aku kasih, nih kamu biar rileks nih. Terus aku katanya stres keputihan tapi nggak mau minum jamu. Aku ini apa aku suruh nyobain timun sepa, kata aku tuh ini enak nih buat badan, soalnya aku pernah nyoba saat aku lelah capek dengan aktivitas ibu rumah tangga yang kasur dapur sumur Sumur, kasur lagi. begitulah, kasur lagi sumur lagi dapur lagi begitu tiap hari. Masa sih? Iya bener, cobain. Pas kemarin dia udah cerita tuh, enak, wangi banget ke badan, enak ya kan? Kata aku nggak bohong, aku mah walaupun belum berangkat aja aku nggak bohong, kata aku gitu, dibecandain. Ya alhamdulillah sih Bun, kita nyoba Oke. dulu baru cerita gitu kan. Iya, iya, Alhamdulillah iya, pokoknya betul. malah. Pokoknya makasih Bun ya. Ininya apa Sama-sama. sih? Sama-sama Bos. Ya, yuk, Yuk. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Nambah lagi boleh? Boleh, boleh. Mau nanya ini tadi terkait yang menopause itu. Sebenarnya orang-orang yang sudah usia menopause itu termasuk target pasar kita nggak? Karena saya ada itu kan dia nanya, udah nanti saya info ke anak saya kalau saya mah udah menopause katanya. Terus saya bilangin, ya nggak apa-apa Bu, ini bisa buat apa? Enakin ke badan, ngilangin Ya, pegel-pegel gitu. Jadi karena kita kan saya konsep ngasih, perawatan ya Mbak ya. ya, jadi saya ngituinnya ke untuk pegel-pegel. Cuman dia mikirin kan rempah perawan. Nah, Ibu kan udah Yang perawan. menopause gitu. Udah ibaratnya kan gitu. Jadi termasuk target pasar kita apa enggak? Terus kalau termasuk kita itu ngitunya gimana gitu. Kalau menurut saya, karena ini konsepnya perawatan, ya untuk semua wanita, biar dia masih subur atau sudah menopause, karena tadi ya salah satu kandungan rempahnya itu loh menjaga kesehatan kan gitu, untuk mencegah kanker dan lain sebagainya. Lah orang yang menopause itu belum tentu kan terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu gitu. Jadi ya cocok-cocok aja. Gimana Mbak Jamu? Iya kan kalaupun meskipun udah menopause gitu ya, apalagi masih ada partnernya, ya Mm-mm. alangkah baiknya lah kalau dijaga gitu. Betul, betul. Dan jadi saya tuh ada customer gitu ya, beliau ini ternyata sebenarnya belum menopause, cuman emang anak-anaknya udah gede-gede ya, udah di 56 tahun kalau nggak salah ya beliau bilang. Hmm. Dan apa namanya, saya
karena saya bertanya gitu dengan sopan gitu, karena kan memang produk kita produk perawatan ini gitu. Saya tanya apakah masih aktif gitu berhubungan seksual gitu, dan ternyata beliau bilang, "Iya, memang masih aktif," gitu loh. Jadi kita apalagi, laki-laki mungkin tuh di usia senja gitu ya, dia tuh Tambah jadi, tambah puber tambah kuat. puber kedua gitu loh. Jadi alangkah baiknya gitu kalau kita juga menjaga stamina gitu, memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kan puber itu nggak cuma masa remaja aja ya, masa Betul. Tambah bahaya itu masa yang kedua itu. makin ganas, Mbak. Makin Gimana ganas. gimana nih yang udah Apalagi nih? apalagi Saya kalau kan masih perempuan itu anak perawan. ih. Nggak, apalagi kan kalau kalau untuk perempuan kan ada batasan ya, kadang-kadang libido itu menurun ya. Nah itu, ini tadi dari salah satu manfaat ADAS itu kan untuk meningkatkan libido itu ya penting banget gitu. Kita niatnya kan perawatan. Benar tuh Mbak Jamu tadi bilang, apalagi kalau masih ada partnernya ya, jangan sampai. Karena Gitu memang Mbak Yuli. kalau misalnya Mbak Yuli mau masuk ke segmen emak-emak jelita ya, itu mendingan cari yang masih punya partner gitu. Karena kalau biasanya yang udah nggak punya partner itu biasanya lebih fokus ke kehidupannya yang lain gitu. Udah nggak Heeh. fokus ke situ gitu. Jadi mungkin agak sulit untuk dimasukin gitu. Kalau yang masih punya partner tuh bisa tuh dimasukin gitu. Karena kan di usia segitu tuh laki-laki tuh juga masih membara gitu loh. Bapak-bapak itu tuh masih bagus gitu Iya staminanya. Jadi betul. alangkah baiknya kalau sebagai istri tuh kita juga mengimbangi gitu biar keharmonisannya tuh semakin terjaga. Iya. Tapi kalau saya punya ini konsumen itu ada yang nggak ada pasangannya kok, Mbak. Jadi targetnya ya tadi untuk menghilangkan rasa capek. Biasanya kan karena menopause itu seluruh hormon-hormon yang tadinya berperan di metabolisme perempuan itu kan hampir-hampir tidak ada ya, sudah hilang ya gitu. Jadi itu kadang menimbulkan berbagai apa ya, keluhan seperti gampang lelah gitu, capek gitu. Nah itu saya masuknya di situ sih untuk menjaga stamina gitu. Jadi bukan bukan untuk sekedar kewanitaannya ya gitu. Gitu sih Mbak kalau yang pernah saya ini kan, pernah saya sarankan ke konsumen saya yang janda sih kebetulan. Masuk juga ya, Mbak? Iya bisa, bisa. Jadi beliau maksudnya meskipun tidak rutin sebulan sekali, tapi beliau selalu order ya gitu. Jadi ya itu tadi, karena katanya enak di badan gitu. Lebih apa ya, capek-capeknya itu enggak terasa. Karena emang hormon-hormon yang biasanya aktif itu kan sudah nggak ada lagi kan kalau sudah menopause itu. Jadi bisa membantu. Itu masuknya di situ sih kalau saya. Dan alhamdulillah beliau juga cocok gitu. Ini Oke. kurang 4 menit lagi loh Mbak Jamu. Ya, ditutup aja ya kalau misalnya Ditutup udah aja nggak ya. ada yang mau sharing-sharing lagi gitu. Oke, oke. Kalau gitu kita tutup aja ya. Moga-moga hari ini pembahasan materi tentang ADAS ini memberikan insight baru ya. Jadi terus makin yakin nih soalnya apa di rempah perawan itu sudah tersedia, lebih praktis. Terus kalau Mbak Jamu tadi bilang kan bahannya itu hari ini tuh susah didapat ya. Nggak setiap saat kita bisa menemukan yang namanya ADAS. Nah, tapi dengan rempah perawan ini kita bisa dengan mudah menikmati manfaatnya. Sekian dari saya dan Mbak Jamu. Nah, untuk ya apa besok ketemu lagi di Zoom bukan Zoom ya, ngopi pagi. Ya. Ngopi pagi Masih di masih terbiasa dengan Telegram. Zoom. Iya ya. Jadi ketemu lagi di ngopi pagi di Tele besok dengan materi yang berbeda dan pemateri yang berbeda. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Dan terima kasih Alhamdulillah. teman-teman yang sudah ada di sini yang bergabung. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, semoga sukses selalu ya, orderannya Ya, melimpah terus, amin, berkah. amin. Amin, amin. Oke, izin live ya. Oh, mana Mbak fotonya, Mbak? Nggak bisa saya foto ya? Nggak usah foto Mbak, aku belum touch up. Masa saya foto sendirian ini? Oke deh. Besok ada saya lagi nggak ya? Nggak tahu deh nanti. Soalnya saya nggak Ah, ngisi sih, udah penuh semua weekend. bulan depan sama saya, Gitu. bulan depan. Oke lah, nanti saya cari, saya ngisi dulu. Oke deh. Oke, yuk. Saya izin live ya. Ya, Yuk. wassalamualaikum. Assalamualaikum.